Halo guys, jumpa lagi di ABC Film Channel. Apa kabar Anda hari ini? Semoga setelah menonton video ini Anda semakin sehat walafiat. Amin. Bagaimana pendapat kalian jika seandainya kalian adalah seorang bos gangster yang sangar dan disegani musuh-musuh, tiba-tiba kamu bertukar tubuh dengan seseorang yang memiliki penampilan culun dan dijadikan bahan bulian oleh orang-orang sekitar? Yap, film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Dude in Me, film fantasi komedi asal Korea Selatan yang dirilis tahun 2019, yang disutradarai oleh Kang Hyo Jin. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe dan nonton video ini sampai habis, dan yuk kita ke alur ceritanya. Film bermula dari kehidupan seorang laki-laki dengan kehidupan yang terlihat mewah, bernama Panso. Ia adalah seorang petinggi gangster yang membawahi kepala-kepala gangster kecil. Dia menikahi seorang putri konglomerat yang mempunyai kekuasaan besar untuk menjalankan bisnis properti yang bernama Seohan. Hingga suatu hari, ia menerima laporan dari bawahannya bahwa lahan yang akan dibangun menjadi bisnisnya sudah berhasil dibelinya, kecuali satu pabrik kayu milik Jongki yang bersikeras menolak untuk menjualnya. Sehingga Panso ini memerintahkan anak buah kepercayaannya bernama Mancul untuk membereskan permasalahan tersebut dengan cara gangster. Sementara itu, Panso yang sedang menikmati makan malam di sebuah restoran mewah, kemudian didatangi oleh seseorang yang bernama Bos Yang. Ia adalah adik ipar dari Panso, namun hubungan keduanya tidak terlihat seperti keluarga, melainkan lebih ke gangster yang saling berebut kekuasaan. Keesokan harinya, Panso pergi ke sebuah warung makan, yang sebenarnya tujuan awal dari Panso ini adalah untuk mencari seseorang yang bernama Misun, yang dulunya pernah menjual di tempat ini. Tetapi, bibi pemilik warung itu mengatakan bahwa wanita itu sudah meninggal. Setelah itu, Panso ingin beranjak pergi. Tetapi, seorang bocah gendut bernama Do-hyun yang juga makan di tempat yang sama, lupa membawa dompetnya. Tetapi, bibi pemilik warung itu mengatakan tak usah khawatir, karena Panso lah yang akan membayarkan makanannya. Panso pun merasa sedikit keberatan, karena dipaksa membayarkan makanan bocah gendut ini oleh si bibi pemilik warung. Sebelum ia beranjak pergi, bibi pemilik warung mengatakan bahwa ia akan memberikan sesuatu atas kebaikannya sebagai hadiah. Panso pun pergi. Ia tiba-tiba terhenti di jalanan sebuah gang yang dia lewati, yang ternyata ada Do-hyun di atas sebuah gedung yang terlihat ingin meraih sebuah sepatu di antena. Karena kehilangan keseimbangan, Do-hyun ini terjatuh dan menimpa si Panso ini. Akhirnya mereka berdua masuk di rumah sakit yang sama. Setelah beberapa saat pingsan, akhirnya Panso ini bangun. Namun, seperti ada yang aneh pada dirinya. Orang-orang di sekitar menganggapnya sebagai seorang remaja. Sampai akhirnya dia melihat dirinya yang masih terbaring tak sadar. Serta datanglah Jongki, orang yang diancam akan dipotong tangannya, datang menghampirnya yang nampak begitu cemas. Yang ternyata Jongki ini adalah ayah dari Do-hyun. Hingga pada akhirnya ia tersadar bahwa jiwanya tertukar ke tubuh Do-hyun. Berbagai usaha ia lakukan untuk dapat kembali ke tubuhnya. Dari mulai memaksa masuk ke tubuh Panso dengan cara menindihnya, hingga mendatangi bibi pemilik warung ramen sebelumnya, yang ternyata warung itu sudah kosong sejak lama, tapi semuanya tetap saja sia-sia. Karena Do-hyun yang masih anak sekolah, Panso pun terpaksa harus pergi ke sekolah. Saat berada di sekolah, ia melihat seorang anak perempuan bernama Hyun-jung sedang dibully oleh beberapa temannya. Panso yang kesal melihatnya menyuruh mereka untuk menghentikannya. Hingga pada akhirnya, ia menemui anak-anak yang suka membuli ini dan memberikan pelajaran.
Beberapa saat kemudian, seorang anak laki-laki yang dulunya adalah korban bulian yang senasib dengan Do-hyun hendak ditelanjangi dan diancam akan disebarkan fotonya jika ia menyebarkan berita bahwa mereka habis dihajar oleh Do-hyun. Tetapi ternyata ada Pan-so di dalam toilet. Pan-so pun merebut HP milik tukang buli tersebut dan memeriksa HP-nya. Sampai akhirnya Pan-so tahu kronologi peristiwa sampai Do-hyun ini menimpanya dari atas gedung. Keesokan harinya, Pan-so pun menemui ketua dari bocah-bocah tukang buli ini. Ia membuat kesepakatan agar menjauhi dirinya, maka salinan video pembulian yang menyebabkan Do-hyun terjatuh dari atas gedung tidak akan diberikan kepada pihak yang berwajib. Shin pun berpindah ke Bos Yang memergoki istri Pan-so yang sedang berselingkuh dengan laki-laki lain. Bos Yang pun memanfaatkannya dan memaksa istri Pan-so untuk memfitnah Pan-so dengan kejahatan penggelapan uang perusahaan. Shin kembali lagi ke Pan-so yang datang menghampiri Manchul yang sedang menjaga tubuh aslinya di rumah sakit, dan ia meyakinkan bahwa dirinya adalah Pan-so yang tertukar jiwanya ke tubuh Do-hyun. Lanjut, keesokan harinya, Pan-so yang sudah pulang dari sekolah dan berniat ingin berhenti sekolah karena merasa sudah berhasil mengancam para tukang buli yang sering mengganggu Do-hyun, tiba-tiba ditabrak oleh Hyunjung yang menyebabkan boneka milik Hyunjung ini terjatuh. Ia pun mengejarnya dan berniat untuk mengembalikan bonekanya. Tetapi sesaat ia mengembalikan boneka itu, ia bertemu ibu dari Hyun. Yang ternyata adalah Min-soo, cinta pertamanya 17 tahun yang lalu, orang yang ia cari sebelumnya di warung ramen. Pan-so begitu terkejut yang ternyata Min-soo masih hidup, sekaligus gembira membayangkan masa-masa indah saat mereka masih bersama. Terlebih saat ia mengetahui bahwa Hyunjung ini adalah anak kandungnya dari hasil tes DNA yang ia lakukan. 과학이 말하고 있습니다. 살짝 축하드려도 될까요? 신호가 나왔네요. Mengingat Hyunjung yang sering dibully temannya, Pan-so sebagai seorang ayah ingin melindungi anaknya dengan cara menyuruh Manchul untuk mematahkan beberapa anggota tubuh mereka. Tapi karena Pan-so yang terlihat berlebihan, Manchul pun menolaknya dan menyarankan agar dia sendiri yang melindunginya. Hitung-hitung, membangun chemistry antar anak dan ayah. Atas saran Manchul untuk menjaga kesehatan tubuhnya, ia pun memutuskan untuk berolahraga, serta mengajak Hyunjung untuk diajari bela diri, yang diharap Hyunjung tidak akan diremehkan lagi oleh teman-temannya. 뭐야? 나 그냥 간다. 저기, 이거 그냥 환불해 주시면 안 돼요? 닥쳐라 학생! Singkat cerita, setelah melakukan latihan yang rutin, akhirnya Pan-so ini berhasil menurunkan berat badannya dan berubah menjadi sosok pria tampan yang terlihat menjadi pria yang dikagumi kaum hawa di sekolahnya. Wih, hebat sekali Anda ya. Selain itu, Hyun yang terlihat akan dibully oleh temannya telah berani melawan dan memberi pelajaran pada mereka. Lanjut, pada malam harinya, Pan-so menemui Mi-sun di kedainya. Pada awalnya, mereka bercerita tentang Hyunjung yang sudah mulai mendapat teman, dan dia diundang di sebuah pesta oleh siswa tampan yang ia sukai. Tetapi kemudian, datang pelanggan Mi-sun. Pelanggan ini sedikit kurang ajar pada Mi-sun. Pan-so yang melihatnya tak terima akan hal itu. Akhirnya, Pan-so pun menghajar mereka. 누구냐고 너? 네가 뭔데 날 자꾸 미선이라고 불러? Setelah itu, Mi-sun yang mulai curiga terhadap Pan-so. Akhirnya, Pan-so pun jujur bahwa dirinya adalah Pan-so mantannya dulu. Dia pun mulai menjelaskan kejadian yang menimpanya.
Tetapi Misun yang masih sakit hati karena ditinggalkan Panso 17 tahun yang lalu dan dibiarkan bersusah payah sendiri mengurus anak mereka, tentunya hal ini membuat Misun sulit untuk memaafkannya. Misun pun mengusir Panso untuk segera pergi dari kedainya. Beberapa hari kemudian, Panso pun mengajak Misun untuk bertemu di kafe favoritnya dulu. Dia pun meminta maaf pada Misun atas apa yang dia lakukan. Tapi Misun yang kukuh menolaknya dan pergi meninggalkan Panso. Sampai-sampai Panso ini mencium Misun di depan orang banyak yang membuat Misun malu karena dicium oleh laki-laki yang lebih muda darinya. Misun yang emosi karena dicium oleh Panso, ia pun berniat melaporkannya ke polisi. Saat dalam perdebatan, tiba-tiba teman Do-hyun menelpon Panso dan memberitahukan bahwa Hyunjung akan dikerjai dalam pesta yang diadakan oleh teman sekolahnya. Panso pun bergegas pergi mencari Hyunjung di pesta. 나중에 가야겠다. 급한 일이 생겼어. Ia pun datang tepat waktu, dan dengan kerennya, ia menghajar para berandalan yang hendak mengerjai Hyunjung ini. 때리게? Lanjut, Shin sudah berpindah ke rumah sakit, di mana tubuh Panso yang asli ini dirawat. Terlihat bos yang hendak membunuhnya. Tetapi tiba-tiba Do-hyun yang berada pada tubuh Panso ini sadar. Sontak membuat bos yang ini kaget sampai ia terjatuh pingsan. Saat Do-hyun pulang, yang belum sadar bahwa jiwanya tertukar ke tubuh Panso, tentunya membuat ayah Do-hyun kebingungan. Ditambah Panso yang datang, semakin membuat dirinya menjadi lebih bingung karena ia melihat dirinya yang sudah menjadi langsing. Tapi akhirnya Panso pun menjelaskan pada mereka apa yang terjadi sebenarnya. Singkat cerita, Panso ini meminta bantuan pada Do-hyun untuk menemui ibunya Hyun dan berpura-pura menjadi dirinya, berharap dengan berbicara sebagai Panso yang asli, Misun ini bisa memaafkannya. Singkat cerita, mereka pun berada di kedai Misun. Misun pun begitu kaget melihat Panso kekasihnya yang dulu. Dan Panso pun mengatakan bahwa jiwa mereka sudah bertukar kembali. Padahal itu adalah Do-hyun yang berpura-pura menjadi Panso. Tetapi saat mereka sedang berbicara, datanglah bos yang ingin membunuh si Panso ini. Sontak hal ini membuat Do-hyun ketakutan. Dan akhirnya mereka ketahuan bahwa jiwa Panso ini sebenarnya belum kembali. 살려주세요. 그건 아니잖아요. 아줌마 못 나오겠다. Akhirnya terjadilah perkelahian antara Panso palsu melawan semua anak buah bos yang. Tapi akhirnya Panso ini kewalahan melawan semua anak bos yang. Saat si Panso ini akan dibunuh, datanglah Misun membawa tabung gas yang akan diledakkan jika mereka berani membunuh ayah dari putrinya. Wih, so sweet. Melihat Misun yang ternyata belum berhasil melupakan dirinya, membuat Panso tersentuh hatinya. Shin pun berpindah ke Seohan dan putrinya, di mana istri Panso ini sudah ketahuan bahwa dirinya berselingkuh dan tak akan diberikan warisan sedikit pun oleh ayahnya. Kemudian datanglah Panso yang sebenarnya adalah Do-hyun. Ia berencana untuk menjelaskan semua kejadian yang terjadi. 일단 그 회장님의 뜻부터 물어봐. 아니 저기 앞으로 장서방을 네가 빼돌린 돈 포함해서 저 인간 나한테 Tetapi sialnya, alat komunikasi yang mereka gunakan malah mengalami masalah. 그 아저씨. 엄마, 김동현, 내 말 안 들려? Saat Seohan memberikan Panso sebagai pewaris sah dari perusahaannya, tetapi ia diketahui mempunyai anak dengan seorang wanita lain.
Dan Seo Han memberikan pilihan. Ia harus memilih antara warisan atau keluarganya yang dulu. Do Hyun ini mengatakan, tak ada yang lebih penting daripada keluarga, dan menolak warisannya. 지금까지 충분히 후회하면서 살았고요. 다들 미쳤어. 편한 대로 하게. Setelah itu, Panso pun menghampiri Do Hyun dan berterima kasih karena telah membuat pilihan yang ia tidak berani pilih sejak dulu. 넌 나보다 훨씬 나은 놈이다. Sementara itu, istri Panso yang marah melihat Panso berdua di jalan dan berniat menabraknya. Hingga menyebabkan Panso terluka hingga kritis. 정아, 이 아빠가 너무 미안해. 같이 있어주지 못해서 거리 말고 연정이 절대. Saat ia berada di sebuah ruangan yang nampak seperti ruang operasi, ia bertemu kembali dengan bibi penjual ramen sebelumnya. 내 선물은 마음에 들었단가? 네 새끼 챙기랴. Dan scene pun berpindah ke Do Hyun yang sudah berada di sekolah, yang berarti Panso tidak mati dan ingatan mereka sudah bertukar kembali. Do Hyun yang tetap menjadi idola sekolahnya dan para tukang bully sudah dipindahkan ke sekolah lainnya, membuat keadaan menjadi lebih aman dan menyenangkan. Panso dan Misun pun membuka toko roti bersama ayah Do Hyun, serta Manchul yang merupakan anak buah kepercayaan Panso ikut bekerja di toko itu. Mereka pun hidup bahagia bersama dan film pun selesai. Oke guys, sebenarnya dalam segi cerita sudah banyak film-film yang menceritakan tentang pertukaran jiwa. Namun pengemasan film ini yang syarat dengan komedi dan bermakna membuat film ini sangat menarik untuk ditonton. Selain itu, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini bahwa bully itu bukan hal yang baik. Serta, jangan melupakan orang yang telah mendukung kita kala kita susah, saat kita sudah sukses. Seperti Manchul yang selalu setia menemani Panso walaupun ia bukanlah petinggi perusahaan lagi. Dan demikian teman-teman, semoga kalian suka dan bisa mengambil pelajaran dari alur cerita film kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah jika punya saran atau request film selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, dan sampai jumpa lagi di film-film di ABC Film Channel selanjutnya. Bye-bye!